Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel Wooners Official bersama saya Wira Saputra. Dan biasanya tuh saya membuat video tutorial tentang gimana caranya membuat website dari nol ya. Kalau dulu, sekarang tuh udah ada AI, semua udah tergantikan teman-teman. Gak ada lagi orang yang mau buat dari nol ya. Gak ada lagi orang yang mau belajar gitu ya. Bahkan sekarang udah tinggal ketik-ketik di ChatGPT dan hasilnya bisa luar biasa gitu ya. Oke, sebagai perkenalan ya, kita akan memakai AI untuk membuat website, membuat produk yang nantinya untuk dijual. Bahkan modalnya juga nggak terlalu banyak teman-teman ya, modalnya minim banget ya. Nanti saya juga akan share di video saya. Saya juga buka kelas teman-teman. Jadi kelasnya ini nanti ada beberapa yang saya mungkin kerjasama juga dengan Build with Tangga, dan juga nanti saya juga akan membuat kelas sendiri juga ya. Jadi kita akan coba mix lah ya gitu ya, supaya saya bisa mendapat exposure juga dari teman-teman yang lain. Nah di sini saya akan menggunakan ChatGPT teman-temannya untuk AI saya nantinya gitu untuk membuat produk. Kenapa? Karena ChatGPT ini cukup worth it ya dibandingkan dengan AI yang lain. Sebenarnya ada Cloud, ada macam-macam ya, ada Z.ai, ada macam-macam lah pokoknya yang bisa dipakai. Ada juga mungkin yang lebih terbiasa dengan menggunakan Gemini gitu ya. Cuma saya lebih terbiasa menggunakan ChatGPT yang versi berbayar. Hasilnya saya bisa tunjukkan ya ke teman-teman. Sebentar saya coba buka browsernya dulu teman-teman. Oke, kita coba buka browsernya ya. Nah, saya sebenarnya membuat beberapa website ya dengan menggunakan ChatGPT ini ya. Membuat produk lah karena kita sudah ini ya, sudah case-nya itu udah membuat produk sekarang. Nah, salah satunya adalah ini ya. Ini dibuat dengan menggunakan ChatGPT full ya, teman-teman. Mungkin ini nggak bisa kelihatan ya. Ya, ini cukup lambat ya karena kebetulan ini kita belum rilis full ya. Ini baru kita show ke klien juga, baru prototyping dan juga beberapa udah ambil dari database. Dan semuanya itu saya kerjakan dengan menggunakan ChatGPT, teman-teman. Jadi seperti ini ya, mappingnya sudah ada juga gitu ya, dan ini sudah cukup akurat ya, teman-teman ya. Kemudian juga bisa upload gambar juga. Terus juga ini udah berupa framework juga, teman-teman. Jadi udah cukup lengkap lah jika dibandingkan kita mengerjakan sendiri. Terus untuk mengerjakan website model kayak gini ya, biasanya kalau kita pakai tim ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya. Bisa seminggu, 2 minggu. Dan percaya atau enggak, dengan menggunakan ChatGPT itu saya cukup butuh waktu sekitar ya 4-5 hari, bahkan 2-3 hari lah untuk jadi modelingnya gitu ya. Jadi modeling frameworknya. Dan itu menurut saya bisa mengikis waktu yang cukup cepat sekali gitu ya, dibandingkan kita pakai tim. Dan saya juga udah nggak butuh UI UX lagi sekarang teman-teman. Bahkan saya nggak butuh Figma lagi untuk membuat sebuah produk ya. Kenapa? Karena sudah bisa langsung prototyping. Asalkan kita promptingnya benar. Karena banyak dari kita yang promptingnya salah, kemudian kita juga ngasih sarannya salah. Jadi gini, ChatGPT ini tergantung dari siapa yang make. Kalau misalkan yang makainya itu kurang berpengalaman nih, berkata kalian dikasih mobil Formula One gitu ya. Kalian nih biasa drive-nya misalkan kayak saya gitu ya, mobil Brio gitu ya, atau mungkin mobil Ayla, atau mungkin mobil-mobil LCGC lah ya, mobil-mobil murah seperti yang saya punya gitu ya. Ya mungkin nggak maksimal gitu ya. Tapi kalau kita tahu cara pakainya si F1 ini ya, dia juga harus ada preparationsnya dulu ya. Terus juga untuk mencapai detail yang kita inginkan, kita juga prepare dulu detailnya terus kayak gimana, bentukannya harus kayak gimana. Itu nanti hasilnya akan bagus teman-teman. Nah, ini salah satunya yang kita buat dengan menggunakan si ChatGPT. Ada juga yang cukup besar ya, ada juga project yang cukup besar yang bahkan saya untuk mengerjakannya itu membutuhkan bantuan ChatGPT dengan sangat cepat gitu ya. Bahkan kita mensimulasikan tuh benar-benar kayak project besar beneran. Ada project ownernya, kemudian juga ada desainernya, ada full time untuk front endnya, ada full time untuk. Jadi kayak saya set itu seakan-akan mereka tuh punya role. Ya, apalagi sekarang tuh udah ada yang namanya Codex,
itu bisa membantu kita untuk coding langsung di lokal kita, kemudian nanti bisa kita deploy ke server ya. Nah, banyak juga aplikasi-aplikasi impian saya yang dulunya saya nggak bisa buat gitu ya. Sekarang tuh saya juga bisa buat teman-teman. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat saya udah bisa buat yaitu control panel ya. Seperti ini, saya bisa untuk install server, saya bisa buat create tenan, saya juga bisa buat create mailbox, saya juga bisa install SSL. Semua yang dibutuhkan di control panel itu sudah bisa di cover di software yang saya buat dengan ChatGPT ini gitu ya. Apakah ini bisa dibilang vibe coding? Saya nggak tahu sih namanya apa sekarang ya. Tapi yang jelas kita harus tahu betul produk apa yang kita ingin buat, dari detail-detailnya, dari cara codingnya, dari arsitekturnya, sehingga hasil yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kalau enggak, ya sudah gitu ya, hasilnya ya asal-asalan. Kebanyakan dari kalian paling cuma bikinkan saya halaman login page gitu ya, yang pada akhirnya hasilnya ya nggak terlalu bagus juga gitu ya. Ini sudah bisa menambahkan website teman-teman, dan ini bentukannya sudah bisa seperti fungsinya sudah bisa seperti si panel pada umumnya gitu ya. Nah bagi teman-teman yang tertarik mungkin mau beli ini gitu ya, silakan gitu ya, bisa kontak saya. Karena ini udah bisa buat reseller juga gitu ya, reseller hosting juga. Kalian tinggal installnya di VPS, kemudian kalian bisa nambahin mailbox, kalian bisa tambahin, bisa backup juga, bisa restore juga. Semua fungsinya itu lengkap teman-teman. Dan ini saya kerjakan dengan menggunakan ChatGPT itu sekitar 7 hari sampai 8 hari lah. Gitu ya. Dulu saya coba buat sendiri itu lama banget gitu ya. Kita harus browsing dulu ke Google segala macam. Sekarang dengan ChatGPT itu kita bisa mempercepat pembuatan ini gitu ya. Dan untuk securing servernya juga kita bisa menggunakan ChatGPT ya. Jadi itu cukup bagus juga gitu ya. Dan ada juga beberapa project besar ya yang saya buat dengan menggunakan ChatGPT. Saya nggak bisa ngasih tahu ke kalian semua ya, karena ada NDA-nya ya teman-teman. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Kita sudah bisa buat invoice ya. Di sini ya dia juga udah bisa koreksi. Member juga udah bisa tambahkan member. Dan ini udah connect ke database teman-teman. Jadi kalian udah bener-bener full ya bisa pakai ini gitu ya. Jadi tuh memang enak banget gitu ya. Sekarang itu kita udah dimanjakan dengan yang namanya ChatGPT gitu ya. Tapi ada tapinya nih teman-teman ya. Ini juga udah. Nih kebetulan ada beberapa yang masih ini ya, masih error gitu ya. Karena kita kemarin belum debugging juga gitu ya. Kita belum ngeset dia sebagai QA. Jadi harusnya nanti kita bisa sempurnakan lagi. Nah, ada tapinya teman-teman ya. Jadi untuk membuat ini kita pun harus paham tentang product cycle-nya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak paham tentang product cycle-nya, ya sudah gitu ya. Kalian nggak akan bisa membuatnya secara sempurna. Jadi hasilnya tuh nanti akan asal-asalan juga gitu ya. Hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi itu emang harus benar-benar disesuaikan ya. Ini salah satunya juga kita ada ini ya. Nah ini dia. Kita juga buat nih salah satu proyek besar yang semuanya itu dibuat dengan ChatGPT ya, dengan bantuan ChatGPT gitu ya. Dan ini proyeknya besar sekali teman-teman ya. Bisa dibilang ini cukup besar lah dan memakan server yang cukup lumayan. Tapi dengan kita menggunakan ChatGPT kita nggak khawatir. Bukan berarti kita mempercayakan semua ke ChatGPT ya, enggak. Jadi teman-teman harus, sekali lagi ya, teman-teman harus tahu product cycle-nya itu seperti apa. Kalian harus tahu arsitekturnya itu seperti apa gitu ya. Dan juga kalian harus tahu tuh endingnya itu bakal seperti apa. Karena kalau nggak seperti itu teman-teman, kalian akan buat produk yang asal. Ya, sekali lagi. Jadi nanti gimana caranya supaya produk itu benar-benar bisa dipakai ya. Itu kan salah satu challenge-nya ya. Salah satu challenge-nya adalah gimana caranya supaya produk itu bisa dipakai. Dan kalau kalian lihat di sini ya, jadi saya coba lihat ya, saya coba kasih lihat ke kalian. Gitu ya. Nah, di sini tuh ada
kalau kalian lihat ya di sini ya, saya coba kasih ke kalian. ChatGPT ini juga nggak sekali iterasi selesai ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini tuh ada banyak banget tuh ya. Saya membuat framework ya, dan base framework gitu ya. Dan ini pun selesainya tuh lumayan gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan itu lumayan lama gitu ya. Jadi nggak bisa cepat gitu ya, nggak bisa secepat yang kita bayangkan. Jadi misalkan saya coba kasih ya. Misalkan di sini Docker ya, saya coba nyalakan Docker dulu. Saya kebetulan buat framework teman-teman. Framework ini nantinya tuh bisa dipakai untuk pembuatan website dan AI friendly. Maksudnya AI friendly tuh kayak gimana? Kita bisa ngedit via AI ya. Kita bisa ngedit. Nah ini kebetulan node-nya ini nggak jalan nih ya. Tapi kita coba cek ya. Nah ini dia. Ini adalah framework yang saya buat dengan menggunakan si ini tadi ya. Nah cuma ini kebetulan si Node.js-nya lagi nggak jalan ya. Nodes untuk si UI-nya ini nggak jalan, si Alpine ini. Itu ya nggak jalan. Nah apa-apa. Nanti bisa diperbaiki gitu ya. Nah jadi dengan menggunakan ini kita bisa menghemat waktu salah satunya. Nah ini juga ini kan start Docker, frameworknya kita coba cek ya. Framework di sini saya coba ke localhost 8080. Nah ini adalah framework yang saya buat nih ya. Ini kalau kalian lihat ya, framework ini saya buat tuh dengan menggunakan ChatGPT. Apakah framework ini worth it? Cukup worth it. Kenapa? Karena ini bisa dimodifikasi nanti dengan menggunakan AI juga, dengan menggunakan ChatGPT juga. Nah, untuk yang ikutan bootcamp ya, bagaimana caranya membuat produk yang benar gitu ya di tempat saya akan coba bagi framework ini secara free ya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk membuat website-website kalian gitu ya. Dan framework ini bukan sembarang framework teman-temannya, karena saya compile-nya itu udah cukup lama dan ini udah beberapa iterasi ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat tuh iterasinya udah banyak banget tuh ya, base framework-nya tuh kalian bisa lihat tuh. Dan ini cukup ringan gitu ya. Kalau misalkan kalian pakai yang namanya Laravel, Laravel itu memakan resource yang cukup besar gitu ya. Dan ini sudah saya compile sedemikian rupa supaya ini cukup ringan untuk kalian pakai dan masih secure ya. Karena framework itu selain dia mudah digunakan, dia juga harus secure. Dan ini kalau kalian lihat nih, sebenarnya masih ada banyak iterasi lagi yang saya lakukan gitu ya untuk membuat ini menjadi sempurna. Jadi ada banyak banget yang saya gunakan di dalam framework ini nantinya ya. Ini sudah support untuk email, ini udah support untuk macam-macam lah ya. Udah ada Tailwind-nya juga. Untuk SEO juga udah lumayan gitu ya. Dan bahkan kita bisa membuat page builder ya. Saya mungkin coba share sedikit ya fitur yang saya buat ya di sini. Saya buat page builder teman-teman. Ini semua dengan menggunakan ChatGPT ya. Tapi kalian tidak bisa membuat ini sembarangan. Kalian tidak bisa membuat ini menjadi seperti ini ya. Kalau kalian nggak tahu cara promptingnya gimana, kalian nggak tahu pengalaman produk yang harus dilalui itu seperti apa, sehingga nantinya produknya itu bisa jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini perlu belajar juga teman-teman. Jadi untuk membuat seperti ini kalian tuh harus benar-benar belajar ya. Jadi harus dipelajari juga. Nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa sembarangan. Nah ini salah satu page builder. Kalian bisa buat seperti Elementor dengan menggunakan ChatGPT. Nah cukup menarik bukan? Jadi kalau misalkan kalian mau belajar gimana sih caranya untuk ngebuat produk-produk ini dengan menggunakan ChatGPT, yuk gabung ke kelas saya. Atau bisa juga ikutin channel ini terus ya. Di channel Wooners nanti kalian akan belajar banyak tentang penggunaan AI ya. Jadi kita akan menggunakan ChatGPT versi berbayar. Kenapa kita nggak pakai yang free gitu ya? Stop pakai yang free teman-teman, karena itu akan menghambat kalian gitu ya. Kalau kalian punya yang Pro, ChatGPT Pro itu lebih bagus lagi karena compile-nya lebih cepat lagi. Ya, kalian juga bisa memakai yang namanya Codex gitu ya. Codex itu bisa dibilang sebagai tim kalian nantinya ya. Di kelas juga nanti saya akan coba ajarkan ke kalian gimana caranya memakai Codex yang benar. Sehingga nanti kalian bisa tinggal tuh si Codex untuk coding sendiri.
ya. Sampai nanti jadi produk yang sempurna gitu ya. Jadi iterationsnya tuh benar-benar oke gitu ya. Nah terus apa cuma pakai ChatGPT doang nanti? Enggak juga gitu ya. Kita juga nanti ada penggunaan dengan menggunakan Perplexity teman-teman. Kita juga nanti akan belajar sedikit ya tentang automationsnya juga. Sehingga nanti teman-teman tuh bisa jauh lebih fleksibel ya. Kalian bisa mengatur waktu kalian juga bisa membuat produk kalian tuh kapan, kalian juga bisa membuat portfolio kalian, memperbanyak portfolio kalian. Nah kebetulan Wooners Official ini belum ada websitenya. Nah jadi kita nanti akan belajar gimana cara buat website tampilannya ya. Kita nggak butuh Figma, kita cuma butuh yang namanya Codex dan juga ChatGPT yang versi premium. Nah bagi kalian yang mungkin belum punya ChatGPT versi premium, kalian silakan untuk daftarin ChatGPT versi premiumnya, ChatGPT Plus ya. Atau juga kalian bisa mendapatkan harga yang cukup terjangkau. Kalian bisa cari ya providernya ada Indonesia gitu ya. Dia jual working space ChatGPT dengan harganya itu setengah dari ChatGPT. Kalian bisa cari ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya gitu ya. Kalian bisa cari sendiri. Dan itu harganya cukup terjangkau ya sekitar 100 sampai 150 ribuan gitu ya untuk dapat ChatGPT Premium, dan kalian bisa gunakan working space-nya nanti ya karena dia menjual versi tim ya. Nah, jadi sekarang udah nggak susah lagi teman-teman untuk buat produk, dan saya bisa bilang ya dan saya bisa jamin untuk UX, untuk UI, untuk front end, untuk software engineer, untuk QA, untuk full stack developer sekarang udah bisa digantikan dengan AI. Buktinya tadi gitu ya, udah jadi produk gitu ya, udah jadi website yang bisa dipakai oleh orang. Cukup mengerikan kan ya sekarang ya, berarti kalau misalkan kita bisa memakai si ChatGPT ini atau si AI ini dengan cukup sempurna, apalagi sekarang tuh udah ada yang namanya apa ya kemarinnya saya pelajari ya, ada OpenClaw namanya teman-teman. OpenClaw ya, ini. Apalagi sekarang udah mulai ada OpenClaw nih. Nah, ini ada personal AI assistant. Nah, ini lebih kacau lagi nih teman-teman. Ya, OpenClaw ini kabarnya ya dia bisa otomatisasi ya, bisa tuh ya inbox ya, manage email, manage calendar. Bahkan juga dengan Telegram nanti kalau misalnya kita bisa promptingnya dengan menggunakan OpenAPI ya. Kita bisa Open API untuk yang AI-nya ya, Open AI-nya, kita bisa membuat partner untuk coding ya. Dia bisa coding 24 jam teman-teman. Asalkan bisa promptingnya ya. Saya udah pernah lihat ada yang di YouTube gitu ya, prompting dengan menggunakan ini gitu ya, dari Telegram gitu ya. Dan dia bisa membuat software ya, dan dia berhasil menjualnya itu dengan harga ribuan dolar gitu ya. Itu cukup menarik sih. Dan menurut saya ini tuh harus dipelajari karena ini adalah masa depan ya teman-teman ya. Sekarang tuh udah nggak zaman lagi kalian belajar ngoding dari awal, udah nggak zaman teman-teman. Yang paling penting kalian harus beradaptasi seperti AI. Kenapa? Karena yang harus dipelajari sekarang adalah konteksnya, kalian ingin membuat apa, role-nya kalian ingin sebagai apa, kemudian outputnya nanti keluarannya seperti apa, ya, kemudian detail-detailnya itu seperti apa. Jadi yang paling penting kalian pelajari adalah seperti itu. Kalau kalian masih berpikir feodal seperti dulu, oh kalian harus buat ini dari awal, dari nol. Kalian harus mempelajari marketingnya dulu dari awal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian kalian harus belajar coding PHP 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalian harus belajar coding Node.js. Wah itu udah ketinggalan zaman kalian. Sekarang udah pakai AI teman-teman. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan pun sudah mentolerir untuk penggunaan AI gitu ya, untuk membuat aplikasi gitu ya. Yang paling penting adalah kalian tahu betul batasan-batasannya. Karena yang sering kali terjadi adalah kita pakai AI tapi kita sendiri nggak tahu batasannya. Makanya perlu belajar lagi teman-teman. Nanti juga saya akan ajari kalian ya gimana caranya kalian tetap in konteks ya. Jadi kalian nggak keluar dari konteks, kalian tetap masih aman gitu ya. Dalam hal ini kalian nggak jadi halu ya. Karena bukan cuma AI doang yang jadi halu ternyata. Karena kitanya juga bisa jadi halu ya. Misalkan contoh seperti ini teman-teman. Kalian udah pakai AI ini ya. Terus kemudian kalian tuh yang sering kejadian apa? Fix ini.
kemudian masih salah nih, masih error nih, tapi kalian nggak kasih konteksnya, errornya di mana, di line berapa, karena apa gitu. Kalau misalkan kalian nggak kasih seperti itu, AI ini nih akan halu teman-teman, halusinasi dia. Dia akan berpikir, oh berarti ininya, oh berarti ininya, oh berarti ininya. Akhirnya banyak yang kesenggol kodenya. Dan pada ujungnya ya, kodenya nggak jadi-jadi, produk kalian nggak jadi-jadi. Malah yang ada belang belentong ya. Yang satu codingannya seperti apa, yang satu coding seperti apa gitu ya. Nanti kita akan buat arsitekturnya supaya mereka tetap stay ya, mereka tetap stay pada aturan ya, mereka tetap stay pada konsisten pada cara code-nya gimana, konsisten pada cara pembuatan produknya gimana. Makanya ada aturan-aturan yang harus kalian pelajari nantinya ya. Oke. Jadi AI itu nggak cuma untuk gaya-gayaan gitu ya, kalian pakai AI yang max, yang apa segala macam seperti yang mungkin dulu bos saya lakukan gitu ya. Make yang AI yang versi yang paling mahal, yang ujung-ujungnya nggak bisa dipakai juga gitu ya, nggak bisa optimal juga. Nah ini kalau kalian lihat nih ya, banyak banget teman-teman dia bisa ngakses browser, bisa GitHub, bisa cloud. Dari sini aja kita udah bisa tahu ya, dia bisa ngapain aja gitu ya. Dia bisa nulis catatan ya, kemudian dia bisa play Spotify, dia bisa bikin playlist apa segala macam, dia bisa browse juga gitu ya. Ini baru satu teman-teman AI-nya. Belum lagi nanti ada N8N. Mungkin sebagian dari kalian tuh udah paham ya cara pakai N8N ini ya. Workflow-nya. Ngapain dari create user, si AI ini bakal ngapain ya. Kemudian nanti pengolahannya itu seperti apa, nanti jadinya seperti apa. Yang ini menurut saya ini juga harus dipelajari nantinya teman-teman ya. Supaya semuanya itu bisa automation teman-teman ya. Kalian kan nggak mau kan kerja capek-capek gitu ya. Kita pengennya semua tuh serba otomatis ya, tapi otomatisnya nggak kebablasan ya. Semuanya otomatis tapi in control. Banyak dari kita yang nggak kontrol juga gitu ya. Kita biarin AI ngebuat, akhirnya satu tokennya habis, yang kedua ya udah gitu ya, yang dibuat jadinya apa gitu ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita harus manduin teman-teman ya, harus mandu gitu ya. Dan untuk yang OpenClaw ini, karena kebetulan saya masih pelajari betul ya teman-teman, saya nggak berani share ke kalian kalau saya belum paham betul. Jadi di sini tuh si OpenClaw ini dulu namanya Moltbot gitu ya. Ini tuh bisa otomatis, tapi ada bahayanya juga. Terkadang nih ya, terkadang gitu ya, karena kita manusia pengen yang serba instan, serba cepat. Pas make ini tuh biasanya di allow semua, full system access. Akhirnya banyak yang akunnya kebobolan ya, karena ini kalau misalnya kita full system access gitu ya, dia bahkan bisa order sendiri loh, bisa order Tokopedia, dia bisa order Shopee melalui browser ya. Karena udah kejadian tuh ada yang di luar negeri tuh ada yang order Amazon sampai sekian ratus juta gitu ya, kebobolan gara-gara ininya tuh di full system access gitu ya. Jadi ini adalah pembukaan ya teman-teman ya, supaya mata kalian tuh terbuka, pikiran kalian juga terbuka gitu ya, nggak cuma mata doang yang terbuka tapi pikiran juga terbuka. Kita bukan lagi di zona yang semuanya itu serba manual. Sekarang tuh semua serba AI dan kita harus adaptasi untuk bertahan. Kalau enggak ya udah, kita bakal di situ-situ aja, kita bakal stop, kita bakal jadi manusia yang tertinggal ya. Kita akan jadi manusia purba. Ya mungkin taunya semua dikerjain serba manual gitu ya. Dan sekarang tuh semua serba otomatis, bahkan video-video yang ada di YouTube tuh ya, semua serba otomatis sekarang. Bahkan untuk video-video tuh sekarang udah dubbingnya tuh udah pakai ini ya, udah pakai King Video ya, Kling Video sorry. Ya, udah pakai Kling Video ya, Kling AI ini ya. Untuk apa? Untuk bikin lip sync ya, untuk bikin animasi-animasi seperti ini ya, animasi-animasi lucu tentang kucing, futuristik seperti ini gitu ya, yang nanti di-share ke YouTube apa segala macam, dan itu bisa gitu ya teman-teman ya. Dan juga sekarang tuh udah ada yang namanya tuh Audio Lab atau apa ya, saya lupa gitu ya. Nah, Eleven Lab ini udah cukup oke ya. Bahkan saya bisa bilang voice cloningnya itu udah jago banget gitu ya sekarang. Ya, voice cloning itu udah jago banget. Jadi semua tuh udah serba AI teman-teman ya. Sekarang tuh bahkan orang bikin konten video
di Instagram, di YouTube udah bisa di automation dengan menggunakan si Eleven Live ini untuk suaranya, lip syncnya dengan Kling tadi gitu ya. Kemudian buat videonya itu nanti bisa macam-macam ya, bisa pakai Envato, bisa pakai Kling AI ini ya untuk buat videonya gitu ya. Nanti gambar-gambar itu bisa di-generate dari Envato Elements. Wah, itu udah bisa cool banget hasilnya nanti teman-teman ya. Jadi udah banyak banget nih ya AI udah menggantikan semua pekerjaan manusia gitu ya. Dan kita harus berkembang, kita harus adaptasi. Jadi jangan takut, kita akan menghadapi ini dengan ya beradaptasi gitu ya teman-teman ya. Dan ini untuk yang audio. Kemudian untuk pemusik. Pemusik ada Suno. Yang sekarang tuh lagu-lagu yang kalau kalian dengerin tuh ya di Spotify ya, di Apple Music, bisa jadi ada lagu AI-nya loh teman-teman ya. Jadi nggak semuanya itu lagu yang dibuat sama manusia ya, tapi lagunya itu buat manusia iya, tapi dari penggunaan AI. Suaranya tuh bisa mirip banget ya. Jadi sekarang tuh udah oke. Semuanya tuh udah AI semua ya. Bahkan dengan harga segini kalian udah bisa buat sampai 500 lagu. Bayang kan? Jadi sekarang tuh semua serba AI, kita harus adaptasi teman-teman supaya kita nggak tersingkir ya, supaya kita masih tetap eksis. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya ingin belajar tentang cara penggunaan AI ini, nah kebetulan saya ada lagu juga, beberapa lagu ya yang saya buat menggunakan Suno dan itu rilis di Spotify ya, dan banyak juga pendengarnya. Jadi kita harus beradaptasi teman-teman, dan nanti saya akan coba ajarkan ke kalian ya gimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan AI ini untuk membantu pekerjaan kita dan juga membuat produk kita gitu ya. Sekarang tuh udah hal yang lumrah ya ketika kita memakai AI untuk teman kita bekerja. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena saya akan memberikan video-video ringan tentang AI ya, info-info terbaru tentang AI ya di channel ini. Dan pastinya channel ini itu tidak memberikan konten yang basi, tidak memberikan konten-konten yang gak berguna buat kalian ya, karena konten yang gak berguna itu ngapain ya ditonton. Mendingan kita coba buat konten yang berguna-berguna aja ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.